Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai hasil analisis isu permasalahan pertanian yang ada di Indonesia, yaitu mengenai konversi lahan yang tak terkendali. Untuk studi kasusnya sendiri, saya membahas mengenai alih fungsi lahan pangan yang dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Kungkai Baru, Bengkulu. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firdausia dengan NIM 191910501075 kelas A. Saya berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan 3 bahasan topik. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan, kemudian yang kedua studi kasus alih fungsi lahan di Bengkulu, kemudian yang ketiga adalah strategi penyelesaian dari studi kasus alih fungsi lahan. Yang pertama yaitu ada pengertian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan kegiatan yang berkaitan tentang kegiatan di dalam sektor pertanian. Alih fungsi lahan adalah dirubahnya fungsi lahan yang telah direncanakan, baik itu sebagian maupun seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain, dan biasanya dialih fungsikan ke sektor pembangunan. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai berubahnya guna lahan awal yang telah dialihfungsikan ke guna lahan lain yang telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang bersangkutan dengan pengalih fungsian lahan tersebut. Alih fungsi lahan dari sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius, terutama terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan masih sulit untuk dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang dialihfungsikan ternyata lahan yang berproduktivitas termasuk kategori tinggi, bahkan sangat tinggi. Berikut merupakan faktor terjadinya konversi lahan. Menurut Bapak Irawan, pada tahun 2005, beliau mengemukakan bahwa konversi yang lebih besar terjadi pada lahan sawah dibandingkan dengan lahan kering, karena dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu pembangunan kegiatan non-pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan pada lahan sawah yang lebih datar jika dibandingkan dengan lahan kering. Yang kedua yaitu akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan produk padi, maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah lahan kering. Kemudian yang ketiga yaitu daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduknya, jika dibandingkan dengan lahan kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan juga pegunungan. Berikut merupakan peraturan perlindungan lahan pertanian. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Kemudian yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Lebih lanjutnya, dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini dijelaskan pada pasal 20 dan 21 mengenai penetapan lahan pertanian dalam rencana rinci tata ruang kabupaten kota. Kemudian ada juga pada pasal 23 ini menjelaskan mengenai penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang dijelaskan dengan rinci di dalam RT/RW. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai penetapan kawasan lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Lebih rincinya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ini dibahas pada pasal 16, 26, dan juga 34.
Berikut merupakan syarat-syarat peralihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Yang pertama yaitu dalam waktu 12 bulan sejak berlakunya surat keputusan ini, lahan tersebut harus sudah digunakan sesuai dengan maksud permohonannya, yaitu untuk rumah ataupun tempat tinggal. Kemudian yang kedua, pencatatan izin perubahan penggunaan lahan ke dalam sertifikat hak atas lahan dapat dilaksanakan apabila lahan tersebut sudah digunakan sesuai dengan rencana peruntukan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tertuang dalam rencana penggunaan lahan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan penggunaan lahan harus sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang dilampirkan dalam permohonan izin perubahan penggunaan lahan, yaitu untuk rumah tinggal. Selanjutnya dari syarat peralihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, yaitu ada penggunaan rumah tinggal di lokasi yang dimohon harus memenuhi peraturan teknis tata ruang terbuka. Kemudian yang kelima, koefisien dasar bangunan sebesar 60% untuk rumah tinggal dan 40% untuk ruang terbukanya. Kemudian yang keenam ada membuat saluran limbah rumah tangga yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan terluas di Bengkulu. Berdasarkan data BPS di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010, tercatat bahwa pada tahun 2009, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu mencapai 1.806,6 ribu hektar atau sebesar 46,95% dari luas tanaman perkebunan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa petani di Bengkulu memang memiliki minat tinggi terhadap penanaman kelapa sawit. Berikut merupakan gambaran umum dari wilayah studi kasus. Ini merupakan peta dari Kabupaten Seluma. Untuk yang dilingkari warna merah merupakan Kecamatan Air Periukan. Untuk studi kasusnya sendiri ada di Desa Bangku Barat di Kecamatan Air Periukan tersebut. Luas wilayah dari Desa Kungkai Baru ini sebesar 896 hektar yang terinci dari luas permukiman sebesar 70 hektar, perkebunan 648 hektar, pertanian pangan sebesar 65 hektar, sawah 20 hektar, rawah 25 hektar, sarana umum 8 hektar, dan juga kawasan cagar alam seluas 60 hektar. Untuk kondisi geografis dari Desa Kungkai Baru sendiri berada pada ketinggian 2,5 meter di atas permukaan air laut. Untuk curah hujannya sendiri rata-rata 2.700 sampai 3.000 mm. Untuk suhu rata-rata di Desa Kungkai Baru yaitu sebesar 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan jenis tanah di Desa Kungkai Baru yaitu jenis tanah regosol. Mata pencaharian penduduk di Desa Kungkai Baru 80% sebagai petani pangan, perkebunan, dan ternak sapi potong. Oleh karena hal tersebut, desa ini sangat cocok untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan konversi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Kungkai Baru? Jadi faktor yang menyebabkan konversi lahan di Desa Kungkai Baru terbagi atas 3 aspek. Yang pertama ada aspek ekonomis, aspek teknis, dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa 85,1% petani memutuskan untuk melakukan konversi lahan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Untuk penjelasan lebih rincinya dari ketiga faktor tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu faktor alih fungsi lahan dilihat dari aspek ekonomisnya. Yang pertama ada harga jual tanaman pangan yang rendah khususnya pada saat panen. Kemudian yang kedua yaitu panen sawit dilakukan kontinu setiap 2 minggu sekali. Sedangkan untuk lahan tanaman pangan itu bisa dipanennya
baru 3 bulan sekali, sehingga hal ini semakin mendorong para petani untuk merubah lahan tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan dari berkebun sawit jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mengolah tanaman pangan. Kemudian yang keempat, ada harga sawit lebih terjamin atau stabil. Kemudian yang kelima, biaya pemeliharaan tanaman sawit cenderung lebih rendah jika dibandingkan dari perawatan pemeliharaan tanaman pangan. Hal-hal berikut, hal-hal yang telah disebutkan tadi semakin memicu para petani tanaman pangan untuk merubah lahan tanaman pangannya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang kedua, ini ada faktor alih fungsi lahan yang dilihat dari aspek lingkungannya. Yang pertama yaitu ada kecocokan lahan untuk kebun sawit. Jadi kecenderungan seperti yang telah disebutkan tadi di Desa Kungkai Baru, kecocokan lahannya memang lebih cocok digunakan untuk menanam perkebunan sawit. Kemudian yang kedua yaitu ancaman hama dan penyakit pada tanaman pangan. Jadi untuk tanaman pangan ini lebih cenderung mudah terkena hama dan penyakit jika dibandingkan dengan tanaman dari kelapa sawit. Kemudian yang ketiga, kondisi irigasi tidak mendukung. Jadi di Desa Kungkai Baru ini kondisi irigasi tidak sebaik yang ada di Pulau Jawa atau sekitarnya, sehingga untuk menanam tanaman pangan cenderung lebih sulit dilakukan. Kemudian yang keempat, ini ada posisi tawar petani sawit lebih tinggi. Jadi bisa diketahui bahwa ketika panen raya harga tanaman pangan itu jauh cenderung lebih rendah atau bahkan bisa dibilang merosot, sedangkan dari harga sawit cenderung lebih stabil. Kemudian yang kelima, ada tenaga kerja kebun sawit lebih sedikit. Hal ini dimaksudkan jika pada panen raya tanaman pangan itu lebih banyak membutuhkan tenaga kerja jika dibandingkan kebun sawit, sehingga semakin mendorong para petani tanaman pangan untuk merubah lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga yaitu faktor alih fungsi lahan yang dilihat dari aspek teknis. Yang pertama, ada tanaman sawit berumur panjang. Jadi untuk tanaman sawit cenderung berumur panjang dan bisa dipanen berulang-ulang, sehingga hal ini lebih memudahkan para petani. Kemudian yang kedua yaitu ada proses pasca panen tanaman pangan lebih sulit. Jadi dalam proses pemanenan tanaman pangan itu cenderung jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan kelapa sawit, sehingga banyak para petani lebih memilih untuk menanam kelapa sawit. Kemudian yang ketiga, teknik budidaya sawit lebih mudah. Jadi teknik budidaya tanaman pangan dan sawit dirasakan petani jauh lebih mudah menanam sawit. Kemudian yang keempat, kesulitan pengadaan pupuk untuk tanaman pangan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jadi di Desa Kungkai Baru ini, para petani kesulitan mendapatkan pupuk, sehingga tanaman pangan yang telah ditanam itu cenderung kesulitan dalam berkembang, sehingga semakin mendorong para petani untuk mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Berikut merupakan dampak alih fungsi lahan terhadap ketersediaan bahan pangan. Yang pertama yaitu ada alih fungsi lahan sawah memiliki pengaruh yang negatif terhadap produksi padi di Desa Kungkai Baru. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan padi sawah ini menyebabkan berkurangnya luas lahan padi sawah. Hal ini berarti jika alih fungsi lahan sawah mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan penurunan produksi padi. Menurunnya produksi padi akan berdampak terhadap ketersediaan beras di Desa Kungkai Baru. Jika alih fungsi lahan terus berlanjut dari tahun ke tahun, maka
perlu adanya kebijakan intensifikasi pertanian agar bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Jika alih fungsi lahan ini tidak bisa dikendalikan atau terjadi terus-menerus, bisa dikatakan nantinya Desa Kungkai Baru tersebut perlu melakukan ekspor beras untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya. Berikut merupakan strategi untuk mengatasi alih fungsi lahan pangan menjadi kelapa sawit. Yang pertama yaitu ada penegakan peraturan yang tegas dan harus didukung oleh keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Kemudian yang kedua ada menegakkan kriteria zonasi lahan yang terdiri dari zonasi lahan yang boleh dialihfungsikan, zonasi lahan sawah yang boleh dialihfungsikan secara terbatas. Kemudian yang ketiga ada zonasi lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan atau dilindungi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas petani dengan memberikan pelatihan, pendampingan, penguatan modal, serta meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian. Kemudian yang keempat, ada memberikan jaminan kepastian harga terhadap komoditas tanaman pangan, khususnya beras. Sekian pemaparan dari hasil analisis isu permasalahan konversi lahan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.